Sebelumnya perkenalkan, saya apoteker Susi yang bertugas siang ini. Boleh saya minta waktunya sekitar 5-10 menit saja, Pak? Oke, baik. Benar saya berbicara dengan Bapak Husain Abdillah? Oke, usianya 58 tahun ya, Pak? Untuk alamatnya di mana, Pak? Oke, baik. Ini datanya sudah sesuai. Jadi langsung saja, Pak. Di sini saya akan melakukan sesi konseling kepada Bapak mengenai pengobatan yang akan Bapak jalani. Jadi tujuannya itu agar pengobatan Bapak itu bisa lebih optimal lagi, ya. Sebelumnya saya boleh tahu, Pak, apa yang dokter katakan mengenai obat-obatan yang diresepkan kepada Bapak? Oke. Untuk cara penggunaannya sudah dijelaskan ya, Pak, sama dokternya? Oke. Apakah Bapak sudah tahu bagaimana hasil yang diharapkan nanti setelah pengobatan yang Bapak jalani ini, Pak? Baik, mohon maaf sebelumnya, Pak. Boleh saya tahu keluhan apa saja yang masih Bapak rasakan sampai saat ini? Oke. Sebelumnya apakah ada riwayat penyakit lain, Pak? Baik, Pak. Jadi dari hasil pemeriksaan laboratorium yang Bapak lakukan, di sini dokter menyarankan untuk melakukan penggantian obat-obatan Bapak sebelumnya, Pak, ya. Ya. Maka sebelumnya apakah ada riwayat alergi terhadap obat-obatan, Pak? Baik, saya akan mulai untuk menjelaskan, Pak, ya, bagaimana cara penggunaan obat-obatan yang diresepkan kepada Bapak. Jadi di sini yang pertama ada amlodipin. Amlodipin ini digunakan 1 kali sehari sesudah makan, itu digunakannya di pagi hari. Jadi ini untuk mengontrol tekanan darah Bapak. Kemudian yang kedua ada furosemid. Furosemidnya diminum pagi hari ya, Pak, karena dia juga efek sampingnya itu bisa buat kencing terus. Jadi takutnya kalau misalnya diminum malam hari itu bisa mengganggu istirahat Bapak, ya. Kemudian ada ketosteril. Jadi ketosteril ini digunakan 3 kali sehari sebanyak 4-8 kaplet, ya. Itu digunakan bersama makan. Bersama makan ini artinya setelah suapan pertama. Jadi Bapak makan suapan pertama itu baru dikonsumsi obatnya, gitu ya, Pak, ya. Jadi setelah suapan pertama obatnya diminum, baru dilanjutkan lagi untuk makannya, ya. Selanjutnya ada kalitake. Kalitake ini digunakan 3 kali sehari. 3 kali sehari sebelum makan. Jadi sekitar 15-30 menit sebelum makan obatnya diminum terlebih dahulu ya, Pak. Kemudian ada kalsitriol. Kalsitriol ini digunakan 1 kali sehari saja sesudah makan. Selanjutnya ada CaCO3. Jadi CaCO3 ini digunakan sesudah makan dan dikunyah. Diminumnya 3 kali dalam seminggu. 3 kali dalam seminggu itu bisa Bapak minum hari Senin, Rabu, dan Jumat, atau mungkin Bapak mau minumnya hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Itu bisa aja, Pak, ya. Yang penting digunakannya itu 3 kali dalam seminggu. Selanjutnya itu ada lansoprazol. Lansoprazol ini digunakan sebelum makan. Ini untuk mengatasi keluhan Bapak yang mual-mual muntah itu, Pak, ya. Digunakannya 1 kali sehari aja, cukup sebelum makan. Kemudian ada glyquidon. Glyquidon ini digunakan 2 kali sehari sebelum makan. Itu bisa pagi dan malam. Itu selang waktunya sekitar 12 jam ya, Pak, ya. Kalau misalnya minumnya pagi jam 6, nanti jam 6 sore diminum lagi obatnya sebelum makan, ya. Kemudian ada loratadin. Loratadin ini untuk mengatasi gatal-gatal yang Bapak rasakan. Jadi diminumnya itu 1 kali sehari saja. Kalau bisa diminumnya malam hari sesudah makan, itu biar Bapak bisa langsung istirahat. Yang terakhir di sini ada pemberian eritropoietin. Itu
itu nanti diberikannya 2 menit sebelum dilakukan hemodialisis. Nanti ini diinjeksikan oleh dokter atau perawat yang berjaga di ruang hemodialisis ya Pak. Jadi obat-obatannya ini nanti bisa disimpan di suhu ruang kecuali untuk yang erythropoietin. Jadi erythropoietin ini disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius atau di lemari pendingin. Ya, di lemari pendingin, tapi jangan dibekukan Pak, jangan di freezer. Oke. Jangan sampai terkena paparan sinar matahari langsung juga, dan dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Bagaimana Pak? Apakah sudah jelas atau mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya yang bertanya ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa mengulangi lagi penjelasan yang saya berikan tadi. Ya, benar Pak ya. Oke. Jadi sudah betul. Jadi saya rasa di sini Bapak sudah paham dengan apa yang saya sampaikan tadi ya Pak ya, mengenai tata cara penggunaan obat-obatannya. Ya, saran saya juga nih Pak di sini itu agar Bapak bisa mengubah pola hidup menjadi lebih sehat lagi. Jadi mungkin Bapak bisa mengurangi makan makanan yang mengandung protein tinggi seperti telur, kemudian ada daging, juga mengurangi makan makanan yang mengandung garam berlebih, kemudian yang mengandung kalium tinggi gitu Pak ya. Jadi bisa dikurangi untuk aktivitas fisik berlebih seperti mungkin berenang, itu mungkin bisa dikurangi juga, seperti itu ya Pak ya. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? Tidak ada ya Pak ya. Baik, kalau sudah tidak ada mungkin sudah cukup jelas ya Pak ya dengan penyampaian yang saya berikan. Kalau begitu mungkin saya akhiri saja untuk sesi konseling ini. Terima kasih atas waktunya, semoga lekas sembuh ya Pak ya. Sebelumnya Pak, sebelum mengakhiri, saya boleh minta tanda tangannya sedikit sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan konseling ya Pak ya. Baik, kita di sini. Terima kasih ya Pak, semoga lekas sembuh. Selamat siang.